Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tradisi ngayun di setiap daerah kami. Saya akan menjelaskan mengenai ngayun di daerah saya, yaitu di daerah Pangkalan. Yang pertama, bayi dimandikan, lalu digebrak. Maknanya yaitu terkait dengan cara orang tua atau keluarga memberi pengajaran atau mendisiplinkan anak-anak mereka. Yang kedua, mendatangkan bayi ke tempat bali atau ari-ari bayinya dikubur. Masyarakat meyakinkan bahwa ari-ari bayi memiliki roh yang menjadi penjaga bayi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dihormati agar roh penjaga ini akan memberikan perlindungan sepanjang hidup anak tersebut. Yang ketiga, menginjakkan kaki bayi ke tanah. Sebelum bayi menginjak tanah, ia terlebih dahulu diinjakkan ke berbagai benda seperti emas, lambang kekayaan, uang, dan uang sebagai lambang kelancaran rezeki. Yang keempat, memutar halaman rumah sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bayi, serta sebagai bentuk perlindungan dari gangguan roh jahat atau energi negatif, serta menghindari gangguan roh, simbol keberuntungan, dan tradisi pembersihan dan penyucian energi negatif. Yang kelima, meminta izin dan penyambutan untuk masuk ke dalam rumah kepada tetua yang sudah lebih dulu tinggal di rumah yang akan bayi tinggali. Bayi yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumah bisa diartikan sebagai penguji niat dari penghuni rumah. Proses memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada bayi tersebut merupakan ujian bagi keluarga yang menjalani ritual untuk memastikan niat mereka bersih dan mereka siap menerima keberkahan atau perlindungan yang datang. Yang keenam, selamatan atau membuat ayunan bayi. Dalam konteks bayi yang baru lahir, salah satu bagian dari selamatan adalah pembuatan ayunan bayi. Ayunan ini bukan hanya sebagai tempat tidur bayi, tetapi juga sebagai simbol perlindungan dan keseimbangan bagi sang bayi. Oleh karena itu, ayunan bayi menjadi simbol perlindungan dan penyangga kehidupan yang baru dimulai. Yang ketujuh, runtunan untuk ngayun. Yang pertama, penggunaan kain perlak untuk membuat ayunan. Perlak dianggap sebagai simbol perlindungan, memberikan batas antara bayi dan hal-hal yang tidak baik. Beberapa kepercayaan juga menganggap bahwa menjaga kebersihan bayi dalam proses ngayun mencerminkan harapan agar bayi tumbuh sehat dan terbebas dari penyakit. Yang kedua, penggunaan sapu lidi di bawah ayunan, yaitu dipercaya bisa menjauhkan energi buruk yang bisa mengganggu pertumbuhan dan kesehatan bayi. Sapu lidi sering dianggap memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus atau energi negatif. Yang ketiga, penggunaan golok di bawah ayunan. Golok juga melambangkan keberanian dan perlindungan fisik terhadap bahaya yang mungkin datang dari lingkungan sekitar. Yang kelima, penggunaan gantungan berupa pecahan uang 2.000 sampai 100.000, daun sereh, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan rokok. Uang pecahan 2.000 sampai 100.000 mempunyai makna sebagai simbol rezeki. Uang melambangkan harapan agar bayi kelak tumbuh dengan rezeki yang lancar dan hidup berkecukupan. Daun sereh dikenal memiliki aroma khas yang dipercaya bisa mengusir energi negatif atau gangguan makhluk halus. Bawang merah dan bawang putih sering digunakan dalam kepercayaan tradisional untuk mengusir gangguan mistis, menghindari ain atau pandangan jahat. Cabai merah dipercaya dapat menangkal ilmu hitam, santet, atau gangguan makhluk halus yang ingin mengganggu bayi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ngayun yang ada di daerah saya. Biasanya setelah bayi puput, orang tua akan menyediakan kain, uang logam, daun tablo, dan bedak. Kemudian kain tersebut diisikan dengan uang logam
kablo dan bedak diikat lalu diletakkan di dalam perut si bayi. Tujuannya agar perut si bayi itu atau pusar si bayi itu tidak menonjol keluar atau tidak bodong gitu. Yang kedua, memandikan bayi dengan air kembang. Nah, kegiatan ini itu bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada para haji atau dukun beranak yang telah direpotkan mengurus persalinan hingga mengurus si jabang bayi. Yang ketiga, menginjakan anak ke uang, perhiasan, dan tanah. Nah, kegiatan ini itu bermaksud agar si anak nantinya memiliki banyak rezeki sebelum menginjakan kakinya ke tanah gitu. Atau menginjakan kekayaan terlebih dahulu. Yang keempat, bayi menaikkan ayam menuju depan pintu dengan beralaskan kain batik. Nah, tujuannya agar si bayi itu dipermudah menuju jalan kesuksesannya. Yang kelima, menyiapkan untayan dan memasang samping ayun. Nah, kegiatan ini itu memiliki makna untuk menghindari berbagai macam makhluk halus, roh jahat, dan berbagai penyakit yang akan datang kepada diri si anak. Sedangkan samping ayun digunakan untuk mengayun anak. Yang keenam, mengayunkan anak. Memiliki tujuan memberi nama anak. Selain dari itu, memiliki tujuan agar si anak itu nyenyak tidurnya. Yang ketujuh, selamatan atau sedekah. Nah, kegiatan ini itu bertujuan menggambarkan kita dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diperoleh dari keluarga si cabang bayi tersebut. Jadi di daerah Batu Jaya itu sudah jarang digunakan ngayun menggunakan cabai bawang karena ribet mungkin ya atau gimana. Nah, jadi di daerah saya itu memilih yang instan-instan seperti menggunakan sapu lidi, terus beras dimasukkan ke dalam botol dan menggunakan golok. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai penggunaan sapu lidi di bawah ayunan. Dalam beberapa tradisi ritual juga memiliki makna simbolis. Sapu lidi itu dipercayai sebagai fungsi untuk melindungi bayi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sawan atau kejang-kejang pada bayi. Dalam beberapa kepercayaan, sapu lidi dianggap memiliki kekuatan untuk menjauhkan energi negatif atau roh halus yang memungkinkan bisa mengganggu kesehatan bayi atau keselamatan bayi. Nah, makna sebenarnya itu secara keseluruhan, penggunaan sapu lidi ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi bayi dengan harapan bayi tetap sehat, terhindar dari sawan dan terlindungi dari hal-hal negatif. Kaitannya dengan agama itu, konsep pembersihan dari hal-hal negatif ini itu bisa sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Misalnya dalam agama Islam itu ada ajaran tentang kebersihan sebagian dari iman. Dan di dalam agama Hindu juga ada ritual pembersihan spiritual untuk menjaga keseimbangan energi, tubuh, dan jiwa. Nah, di sini ada fungsi penggunaan golok di bawah ayunan atau di bawah ayunan anak. Nah, beberapa tradisi atau ritual memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan harapan anak tumbuh kuat dan tangguh. Nah, karena golok itu merupakan senjata tajam yang sering dianggap sebagai simbolis kekuatan dan keberanian, digunakan untuk memberikan perlindungan sekaligus sebagai penanda kekuatan. Maknanya, golok yang merupakan senjata tajam dapat dianggap sebagai simbol pertahanan diri atau perisai terhadap ancaman atau gangguan. Dalam ayunan, bayi atau anak meletakkan golok di bawah ini mungkin di bawah ayunan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara cepat, misalkan kayak seperti ada penculikan. Nah, misalkan si orang tua itu bisa melakukan kegiatan yang mungkin bisa melindungi anaknya seperti menodong golok kepada si pencuri anak tersebut gitu. Nah, kaitannya dengan agama,
seperti golok itu bisa dianggap sebagai simbol perlindungan atau kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga umatnya. Meskipun secara tidak eksplisit dijelaskan, dalam agama, perlindungan ini itu bisa dipandang sesuai dengan doa dan harapan agar bayi dijaga dan diberkahi dengan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir ada beras yang dimasukkan ke dalam botol. Penggunaan beras pada ayunan, terutama untuk bayi atau anak kecil, sering memiliki makna. Sebotol beras tersebut bisa merupakan bagian dari spiritual atau doa agar anak tumbuh sehat, kuat, dan berkembang dengan baik, dengan mengatakan bahwa supaya anak berisi dan tidak ciut. Nah, biasanya orang zaman dulu itu peribahasanya kayak gitu ya, seperti katanya, kenapa, kan saya sudah nanya, kenapa sih kalau misalkan beras diisi ke dalam botol, nah itu supaya apa? Supaya anaknya tuh gemuk atau berisi gak ciut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tradisi ngayun di daerah Cikampek. Yang pertama itu ada persiapan dan perlengkapan ritual. Yang pertama itu ada ayunan yang dihias dengan kain putih dan diberi untaian bunga melati sebagai simbol kesucian dan keberkahan. Beberapa sesaji seperti nasi, tumpeng kecil, kemenyan, dan bunga air di tempat di sekitar ayunan untuk menolak bala dan mengundang keberuntungan bagi bayi. Yang kedua itu ada upacara menginjak tanah pertama kali sebelum bayi menginjak tanah. Ia terlebih dahulu diinjakkan ke berbagai benda seperti emas, kayak biar lambang kekayaan gitu, beras, biar lambangnya itu kayak kecukupan, dan kain lambang perlindungan. Proses ini melambangkan harapan agar anak tumbuh dalam keberlimpahan, berkah, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Yang ketiga itu proses pengayunan dan pemberi nama. Orang tua atau sesepuh keluarga mengayunkan bayi dengan lembut sambil membaca doa-doa keselamatan dan harapan baik. Pada saat inilah nama bayi diumumkan kepada seluruh keluarga dan masyarakat yang hadir. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat. Yang keempat itu ada sentuhan simbolis dengan hewan atau alam. Kaki bayi disentuhkan ke alam, anak ayam atau tanah sebagai simbol agar bayi tumbuh kuat, sehat, dan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Bayi juga disentuh ke air sungai, daun yang dianggap memiliki makna keberkahan. Yang kelima itu ada pemandian dengan air kembang. Bayi dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang dipercaya memiliki energi positif dan dapat membersihkan bayi dari gangguan spiritual atau aura negatif. Ritual ini juga menjadi simbol penyucian agar bayi memulai hidupnya dengan bersih dan penuh berkah. Yang keenam itu adalah puncak acaranya. Yang keenam itu doa dan sedekah syukuran. Keluarga mengadakan doa bersama-sama dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh desa. Sebagai ungkapan syukur, keluarga bayi membagikan makanan atau sedekah kepada tamu yang hadir, terutama kepada anak-anak yatim atau fakir miskin. Di sini saya akan menjelaskan tradisi ngayun yang berada di Cikampek Selatan. Nah, tradisi ngayun ini atau pelepasan tali pusar bayi di Cikampek ini merupakan bagian dari upacara adat yang dilakukan setelah kelahiran bayi. Nah, tradisi ini juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan doa keselamatan bagi bayi yang baru lahir. Nah, proses ini juga sering dianggap sebagai cara untuk menghubungkan bayi dengan alam dan leluhur serta sebagai bentuk syukur atas kelahiran bayi. Nah, yang pertama ini
strukturnya pemilihan waktu dan tempat. Biasanya ini keluarga atau masyarakat yang mengadakan tradisi ini memilih waktu yang dianggap baik dan tempat yang dianggap suci atau nyaman untuk melakukan pelaksanaan upacara. Lalu yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapannya ini, beberapa perlengkapan ini yang dibutuhkan untuk proses ini antara lain adalah daun-daunan, biasanya itu daun sirih, bunga, air suci, dan sesaji yang dipersiapkan oleh keluarga. Selanjutnya di sini ada proses pencucian tali pusar. Nah, sebelum prosesi ngayun ini dilaksanakan ngayun itu tali pusar bayi yang masih terikat itu biasanya dicuci atau dibersihkan dengan air suci sebagai simbol untuk membersihkan dan mensucikan bayi. Nah, air suci ini juga bisa digunakan untuk memberikan doa atau berkah agar bayi tumbuh sehat dan selamat. Lalu kita ke pelaksanaan ritual. Pelaksanaan ritual ini berupa doa dan mantra. Nah, pada tahapan ini biasanya seorang pemuka adat atau orang tua yang dituakan membacakan doa atau mantra sebagai permohonan kepada Tuhan dan leluhur untuk keselamatan bayi. Lalu di sini proses puncaknya yaitu ngayun atau ayunan. Dalam prosesi ini bayi yang telah lahir akan digendong atau diayun oleh orang yang dipercaya atau orang tua. Ayunan ini tersebut simboliknya ini adalah untuk melepaskan bayi dari ikatan tali pusar secara spiritual dan memberikan kelancaran dalam perjalanan hidup bayi ke depannya. Lalu selanjutnya sehabis ngayun di sini ada pelepasan tali pusar. Nah, setelah ritual di sini ada tali pusar bayi akan dilepaskan atau dipotong dengan hati-hati. Pada beberapa kasus, tali pusar ini yang telah dipotong akan disimpan sebagai simbol pelestarian dan perlindungan bagi bayi yang baru lahir. Lalu selanjutnya ada pemberian sesaji dan pembacaan doa syukur. Nah, setelah prosesi ngayun ini selesai, keluarga itu biasanya akan memberikan sesaji kepada leluhur atau kekuatan spiritual sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan harapan untuk keberkahan bagi bayi yang baru lahir. Lalu acara selanjutnya di sini adalah penyelesaian upacara. Biasanya sehabis penyelesaian upacara ini dilakukan makan bersama. Jadi biasanya setelah upacara ini selesai, keluarga dan tamu yang hadir akan duduk bersama-sama untuk makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Lalu sehabis acara makan bersama, di sini ada penutupan. Penutupannya ini proses upacara ini diakhiri dengan doa penutupan yang mengharapkan keselamatan dan kesehatan bagi bayi serta keluarga. Nah, bayi ini dianggap telah dilepaskan dari ikatan tali pusar secara spiritual dan siap memulai perjalanan hidupnya. Nah, lalu di sini juga ada simbolis makna dari ngayun ini. Jadi tali pusar yang dipotong dan dilepaskan ini memiliki simbolik mengandung makna bahwa bayi ini telah terpisah dari ibu tetapi tetap dilindungi oleh leluhur dan alam. Nah, kalau ngayun ini atau ayunan ini menggambarkan harapan agar bayi tumbuh dengan sehat dan selamat serta mendapatkan perlindungan dari segala hal yang tidak diinginkan. Nah, tradisi ngayun ini, pelepasan tali pusar bayi ini meskipun mungkin memiliki variasi sesuai dengan adat dan kebiasaan lokal, tetap memegang prinsip sama, yaitu harapan akan perlindungan dan keberkahan untuk bayi yang baru lahir serta keluarga. Terima kasih, segitu saja dari saya untuk struktur tradisi yang ada di Cikampek Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan struktur tradisi ngayun di Kecamatan Kelari, Desa Walahar. Jadi yang pertama itu memandikan bayi dengan air kembang. Menurut teori fungsionalisme, memandikan bayi dengan air kembang itu
bisa dipercaya memiliki energi positif yang dapat membersihkan bayi dari hal-hal negatif, sekaligus menyucikan tubuh dan jiwanya. Kembang yang digunain buat mandi bayi juga nggak sembarangan kembang, jadi kembang-kembang yang wangi gitu, kayak melati, mawar, atau kenanga. Jadi bunga-bunga ini tuh melambangkan harapan agar bayi tumbuh dengan sifat yang baik seperti harum budi pekerti, keberuntungan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, menginjakan kaki bayi ke logam seperti perhiasan emas atau perak dan uang logam. Jadi menurut teori simbolisme, benda yang digunakan dalam ritual mempunyai makna khusus seperti emas dan perak Jadi emas dan perak ini melambangkan kekayaan serta kehidupan yang sejahtera bagi bayi di masa depan. Sedangkan logam dipercaya memiliki energi positif yang dapat memberikan perlindungan dan ketahanan hidup bagi bayi. Struktur yang selanjutnya itu memasangkan samping ayunan. Jadi samping ayunan ini berfungsi sebagai penutup atau pelindung agar bayi merasa aman dan nyaman saat diayun. Jadi di samping ayun ini enggak cuma polosan aja, tapi di atas samping ayunnya itu digantungin uang pecahan 2.000 sampai 100.000. Jadi tujuannya digantungin uang ini katanya agar bayi tumbuh dengan kehidupan yang berkecukupan dan selalu mendapatkan rezeki yang lancar. Uang itu melambangkan keberuntungan dan harapan agar bayi memiliki masa depan yang sukses. Lalu menggantungkan bawang merah dan bawang putih. Nah, menurut teori fungsionalisme, menggantungkan bawang merah dan bawang putih ini dapat dipercaya dapat mengusir roh jahat atau gangguan makhluk halus. Aroma bawang juga dianggap memiliki sifat antibakteri dan diyakini dapat melindungi bayi dari penyakit. Bawang merah ini melambangkan kekuatan dan perlindungan, sedangkan bawang putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Selanjutnya menggantungkan cabai merah. Menurut teori yang tadi, dalam kepercayaan tradisional, cabai merah dianggap bisa menangkal energi negatif yang dapat menyebabkan bayi rewel atau sakit. Lalu menggantungkan nama bayi. Jadi kalau di daerah saya, nama bayinya itu digantungin di atas ayunannya menggunakan kartu atau kertas gitu dengan nama bayi dipaparkan dengan jelas. Nah, itu tujuannya untuk menandai bahwa ayunan ini milik bayi yang sedang dirayakan dalam ritual tersebut. Nah, nama bayi ini juga kan mengandung makna dan doa dari orang tuanya, sehingga menggantungkannya di ayunan diharapkan membawa berkah bagi bayi. Nah, dalam kepercayaan tertentu juga menyebut atau menampilkan nama bayi dengan jelas diyakini dapat melindungi dari gangguan makhluk halus. Nah, setelah dirakit samping ayun tadi dengan gantungan-gantungan tertentu, di bawahnya ayunan ini ditaruh golok. Nah, menurut teori simbolisme, golok ini melambangkan kekuatan dan keberanian, dengan harapan bayi akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan terlindungi dari mara bahaya, serta melambangkan kesiapan keluarga dalam menjaga keselamatan bayi. Nah, gak cuma golok aja yang ditaruh di bawah ayunan, ada juga lidi menaruh lidi di bawah ayunan. Jadi lidinya tuh gak semuanya gitu kayak sapu lidi, tapi cuma beberapa doang. Kalau di sini mah katanya cuma 5 biji atau lebih dari 5. Nah, katanya benda ini sering dianggap memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus atau energi negatif. Beberapa orang percaya bahwa jika ayunan bergerak sendiri tanpa disentuh, bisa jadi ada gangguan dari makhluk halus. Jadi sapu lidi ini dianggap bisa menetralisir energi negatif agar hal buruk tidak terjadi.
diletakkan di bawah ayunan bayi untuk melindungi bayi dari gangguan makhluk tak kasat mata yang bisa membuatnya rewel atau tidak nyaman saat tidur. Nah, struktur yang terakhir itu doa dan sedekah atau syukuran gitu. Jadi kegiatan ini menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diperoleh oleh keluarga si bayi. Sebagai ungkapan syukurnya, keluarga bayi membagikan makanan atau sedekah kepada tamu yang hadir, terutama kepada anak-anak yatim atau fakir miskin. Jadi mendahului anak. Jadi syukuran sedekahnya itu harus mengutamain anak-anak yatim dulu, baru masyarakat sekitar atau warga sekitar. Jadi sekian penjelasan tradisi ngayun di daerah saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum